Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, ada informasi menarik yang perlu saya sampaikan di dalam video kali ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, ya, terutama guru-guru yang mungkin selama ini merasa bahwa kok tunjangan sertifikasinya belum cair, kemudian tertunda, dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini ada syarat baru ternyata di dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu guru itu menyimak video ini sampai full, biar nanti ketahuan bahwa, oh ternyata ternyata tunjangan sertifikasinya tidak cair itu karena ini, gitu ya. Jadi, jangan hanya cuma menonton sebagian saja, kemudian langsung menyimpulkan gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya untuk mengajar, kemudian untuk memberikan soal-soal kepada siswanya, maupun teman-teman guru yang lagi saat ini berjuang untuk PPG, mau mendapatkan modul PPG, dan apa yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu bisa mendownload di link yang ada di deskripsi dari video ini, ya. Oke, mari kita bahas lebih jauh Bapak Ibu terkait dengan apa sebenarnya yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2025. Nah, tentu ini hal menarik buat Bapak Ibu guru karena seperti kita ketahui bahwa tunjangan sertifikasi guru itu kan hak bagi semua guru yang telah tentunya memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, serta kalau misalnya ada guru-guru juga di bawah Kementerian Agama. Nah, pada tahun 2025, pencairan tunjangan sertifikasi ini tetap dilakukan setiap triwulan. Jadi, kalau wacana yang diajukan oleh Menteri Mendikbud ya bahwa beliau menginginkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu bisa dilakukan direct gitu ya. Nah, ternyata sampai saat ini sepertinya untuk yang triwulan pertama itu akan tetap dilakukan melalui mungkin rekening masing-masing daerahnya dulu gitu, tidak langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Namun diharapkan bahwa ada beberapa perubahan dan persyaratan baru yang harus sebenarnya diperhatikan oleh para guru. Nah, disinilah penjelasan yang akan saya sebutkan terkait dengan regulasi apa saja sih terkait dengan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2025. Ini yang mungkin yang membuat Bapak Ibu guru itu bertanya-tanya kenapa tunjangan saya itu tidak cair. Jadi kalau misalnya nanti di bulan Maret Bapak Ibu guru sudah lewat bulan Maret dan tidak cair tunjangan sertifikasi gurunya, nah mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu guru itu tidak memenuhi di syarat tersebut. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama dulu Bapak Ibu harus memahami dulu ada regulasi baru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, dua regulasi utama ini sebenarnya menjadi dasar pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2025. Nah, jadi Bapak Ibu yang di bawah naungan Kemendikbud, Bapak Ibu bisa membaca Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Di situ sudah jelas apa saja syaratnya kalau mau mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, sedangkan untuk guru-guru yang di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu guru bisa membaca keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023 ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemarin itu bagaimana dengan guru-guru yang berada di naungan ya Kementerian agama yang lain gitu ya, selain non muslim misalnya. Nah, itu mungkin bisa membaca juga yang keputusan Dirjen Pendidikan Islam ini gitu. Jadi yang berbunyi itu hanya juknisnya saja Bapak Ibu. Nah, kedua regulasi ini berbeda karena Kemendikbud menangani guru di sekolah negeri ya seperti TK, SD, SMP dan SMP, SMA. Sedangkan Kemenak itu menaungi guru madrasah ya seperti MI, MTS maupun madrasah aliyah gitu. Nah, oleh karena itu, guru harus memahami di bawah naungan mana mereka berada untuk memastikan bahwa persyaratan yang mereka penuhi itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya persyaratan yang ada di Kemendikbud ya?
Jadi kalau di Kemendikbud itu guru-guru ASN di sekolah negeri yang berada di bawah Kemendikbud ini juga memiliki persyaratan khusus Bapak Ibu. Yang pertama itu harus memiliki sertifikat pendidik ya atau dengan nomor NRG-nya gitu ya. Kemudian beliau terdapat dalam sistem Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan persyaratan-syaratan ini. Kemudian berstatus sebagai guru ASN di daerah dan mengajar di status pendidikan yang sesuai dengan sertifikat pendidik. Nah, apa yang saya sebutkan ini masih ada persyaratan-persyaratan yang lain. Nah, Bapak Ibu perhatikan dulu keempat poin ini. Apakah Bapak Ibu sudah termasuk di dalam 4 poin ini atau tidak? Jadi kalau tidak masuk di dalam 4 poin ini, salah satu saja ya tidak masuk di dalam 4 poin ini, berarti besar kemungkinan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikasi guru ya. Nah, ada persyaratan yang lain yang Bapak Ibu harus penuhi. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga bahwa mekanisme pencairan itu meskipun disebutkan bahwa tunjangan diberikan setiap bulan, tapi realisasi pencairan tetap dilakukan setiap triwulan ya atau 3 bulan sekali. Nah, selanjutnya kalau yang di bawah Kemenak ya tentunya harus lulusan minimal S1, kemudian memiliki memiliki sertifikat pendidik yang terdapat di sistem Simpatika, kemudian penilaian kinerja atau PKG itu minimal baik ya dan mengikuti pengembangan diri minimal 20 jam pelajaran gitu. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan besar ya. Bapak Ibu bisa lihat kenapa kok yang di bawah Kemenak itu di bawah Kemendikbud itu tidak ada yang 20 jam. Sebenarnya ada Bapak Ibu ya, tetapi memang tidak saya tulis di sini gitu. Karena untuk 20 jam itu tidak harus berada di kelas. Itu sudah pernah saya sebutkan di video saya yang lain. Jadi Bapak Ibu misalnya menjadi tutor di sebuah kegiatan yang melibatkan siswanya itu bisa dihitung dalam 20 jam pelajaran gitu. Nah, hal yang baru itu adalah pengembangan diri minimal 20 jam pelajaran menjadi syarat wajib bagi pencairan tunjangan 2025. Nah, oleh karena itu, guru itu harus mengikuti pelatihan pada tahun 2024 agar tidak mengalami kendala dalam pencairan tunjangan di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah persyaratan baru untuk pencairan tunjangan di tahun 2025. Nah, jadi persyaratan pengembangan ini harus dipenuhi pada tahun sebenarnya 2024 ya sebelumnya agar tunjangan dicairkan di tahun 2025. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di tahun 2024 itu seperti misalnya tidak ada aktivitas ya, terutama 2024 akhir, Bapak Ibu itu tidak memiliki aktivitas apapun ya, hanya cuma mengajar dan bahkan tidak memenuhi 20 jam pelajaran, maka besar kemungkinan di triwulan pertama di bulan Maret itu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Nah, oleh karena itu ini mungkin jangan dianggap sepele atau kemudian banyak berkomentar di beberapa YouTube gitu ya. Kalau saya baca di YouTube yang terkait dengan dunia pendidikan itu, kenapa kok belum cair, kenapa kok tidak cair sertifikasi gurunya. Nah, mungkin tidak ada kewajiban khusus yang Bapak Ibu penuhi atau kewajiban wajib yang Bapak Ibu penuhi di dalam di tahun 2024 itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan apa yang sudah saya sebutkan tadi itu, oh saya sudah memenuhinya semua. Nah, kalau sudah memenuhi berarti aman ya. Nah, jadi yang pertama itu guru harus memiliki minimal 2 kegiatan pengembangan diri. Satu bakti dari Januari hingga Juni 2024. Kemudian satu bukti lagi itu dari Juli sampai Desember 2024. Nah, bukti kegiatan ini harus diunggah di sistem Simpatika agar diakui oleh pemerintah. Nah, jika guru tidak memiliki sertifikat pelatihan 20 jam pelajaran atau tidak mengunggah ke Simpatika, maka tunjangan tidak akan dicairkan di tahun 2025. Saya kira itu sudah jelas ya Bapak Ibu ya, yang kalimat di bagian bawah ini. Nah, kemudian guru dengan lulusan PPG ya pada tahun 2024 dan berhak menerima tunjangan 2025. Ini juga yang masih menjadi pertanyaan di beberapa guru terkait dengan guru-guru yang sudah lulus PPG gini ya. Jadi bagi guru yang baru saja lulus PPG pada tahun 2024, maka guru tersebut akan mulai menerima tunjangan sertifikasi di tahun 2025 ini. Jadi di triwulan bulan Maret itu adalah sertifikasi pertamanya bagi Bapak Ibu guru yang sudah dinyatakan lulus di dalam PPG ya, profesi pendidikan profesi guru di tahun 2024. Namun
Jika NRG mereka itu diawali dengan angka 24, berarti mereka berhak menerima tunjangan tahun 2025. Nah, mereka juga harus memastikan bahwa NRG sudah muncul di info GTK agar tidak ada kendala dalam pencairan. Jadi Bapak Ibu bisa juga lihat di video saya ya, terkait dengan nomor NRG Bapak Ibu itu sudah Bapak Ibu dapatkan apa belum? Ya, terutama bagi Bapak Ibu guru yang baru dinyatakan lulus di dalam pendidikan profesi guru. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian beban kerja guru tetap 24 jam pembelajaran ya. Adapun kalau istilah yang di Kemendikbud Dasmen itu berbeda, tapi sebenarnya itu hanya cuma perbedaan istilah, tapi pelaksanaannya teknisnya yang tetap sama gitu Bapak Ibu. Nah, jadi guru yang ingin menerima tunjangan itu harus memenuhi beban kerja minimal 24 jam per minggu. Nah, di mana beban ini merupakan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga tidak bisa diubah atau dengan mudah. Nah, perubahan aturan ini harus melalui proses revisi di DPR RI dan bukan hanya keputusan dari Kementerian Pendidikan saja. Nah, catatannya adalah saat ini revisi Undang-Undang Guru dan Dosen itu telah masuk dalam program legislasi nasional ya, dengan sedang dibahas. Masih ada kemungkinan perubahan di masa yang akan datang. Nah, berikutnya itu adalah hal yang paling menarik juga adalah kepala sekolah itu tetap berhak menerima tunjangan. Nah, cuman banyak ya di video saya yang sebelumnya banyak juga yang berkomentar enggan mau menjadi kepala sekolah karena tunjangannya tidak sesuai dengan beban kerja yang dia dapatkan gitu ya. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang saat ini posisinya adalah kepala sekolah, jangan khawatir, Bapak Ibu guru akan tetap mendapatkan tunjangan kepala sekolah ya, meskipun mungkin nominalnya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan ya, karena terkait dengan beban kerja, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, guru yang diangkat menjadi kepala sekolah itu tetap bisa mendapatkan tunjangan meskipun tidak mengajar 24 jam ya per minggu, karena memang sudah dipenuhi di dalam jabatan beliau sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang memiliki beban kerja administratif yang setara dengan 24 jam pelajaran. Nah, oleh karena itu kepala sekolah itu sebenarnya tidak wajib untuk mengajar, tetapi tetap memenuhi syarat pencairan tunjangan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Ya, mengontrol teman-temannya itu di dalam mengerjakan kegiatan aktivitasnya. Nah, termasuk ya, kalau kepala sekolah yang baik itu ketika dia melihat rekan gurunya itu mau katakanlah dia sudah sertifikasi rekan gurunya tersebut, tetapi mungkin gurunya itu kesulitan untuk mendapatkan 24 jam pelajaran ataupun syarat kewajiban yang lain yang bisa memenuhi sertifikasi gurunya. Nah, itu posisi di situ kepala sekolah bisa membantu itu untuk mencarikan agar 24 jam pelajaran per minggu itu bisa terpenuhi. Di situ salah satu tugasnya sebagai manajerial di dalam sebuah instansi gitu, instansi sekolah yang dimaksud. Nah, berikutnya adalah sinkronisasi data di Dapodik dan Simpatika. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah memastikan bahwa saya itu loh sudah memenuhi syarat-syarat, itu kan menurut Bapak Ibu ya. Tetapi ketika diunggah mungkin ada kesalahan. Nah, itu Bapak Ibu guru juga bisa mendapatkan ini apa itu tidak pencairan tunjangan. Jadi penting bagi guru untuk memastikan bahwa data yang Bapak Ibu unggah itu telah tercatat dengan benar di sistem Dapodik ya atau Simpatika. Nah, jumlah peserta didik dalam rombongan belajar harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, guru itu tidak boleh sebagai pegawai tetap di instansi yang lain karena bisa mengakibatkan tunjangan tidak dicairkan. Nah, ini kesimpulan dan saran bagi Bapak Ibu guru ya. Ini kesimpulan khususnya, nanti ada kesimpulan utamanya gitu. Nah, kesimpulan khususnya itu adalah pastikan bahwa semua persyaratan itu dipenuhi sebelum tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya di Maret Bapak Ibu guru itu tidak cair ya tunjangannya? Nah, Bapak Ibu coba cek di bagian Dapodik atau Simpatikanya sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, kalau belum, nah segera harus dipenuhi biar nanti di triwulan kedua Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, kemudian cek info GTK atau Simpatika secara rutin untuk memastikan data Bapak Ibu itu sudah sesuai.
Nah, bagi guru yang baru lulus PPG tahun 2024, harus memastikan bahwa NRG itu telah terbit agar bisa mendapatkan tunjangan tahun depan. Ya, artinya di tahun ini ya, di tahun 2025 ini. Nah, kemudian pantau perkembangan revisi Undang-Undang Guru dan Dosen karena ada kemungkinan perubahan regulasi di masa yang akan datang. Ya, mungkin perubahan terkait dengan 24 jam pelajaran per minggu itu. Nah, sarannya, jika masih ada yang belum jelas, guru dapat menghubungi sebenarnya Dinas Pendidikan setempat atau mengikuti sosialisasi dari Kemendikbud atau Kemenak untuk mendapatkan informasi terbarunya. Nah, kesimpulan utamanya itu adalah pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 di tahun 2025 itu tetap dilakukan dengan mekanisme triwulanan Bapak Ibu guru. Nah, namun ada persyaratan baru seperti misalnya kewajiban pelatihan minimal 20 jam pelajaran ya yang harus dipenuhi di tahun 2024. Sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, oleh karena itu, guru wajib segera melengkapi dokumen dan mengikuti pelatihan agar tidak mengalami kendala dalam pencairan tunjangan tahun depan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru ya. Eh, Kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, Bapak Ibu guru bisa chat di kolom komentar saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.